Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga para ayah bunda yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih berjumpa dengan Pak Lutfi dalam pelajaran PAI dan BP. Namun alangkah baiknya sebelumnya mari sama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini pembahasan kita masih sama dalam minggu kemarin, yaitu pelajaran ke-9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kali ini yang akan kita bahas adalah bagian yang B, tadarus Al-Quran. Bapak yakin kalian sudah paham tentang Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di dalam bulan suci Ramadan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, setiap bulan Ramadan tiba, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarusnya Nabi. Lalu Al-Quran ini tidak sama seperti membaca kitab yang lainnya. Karena Al-Quran dengan membacanya hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuannya. Ada beberapa ketentuan-ketentuan atau tata cara tadarus Al-Quran. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran hendaklah berwudu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, di tempat yang bersih. Yang keempat, berbusana bersih dan rapi menutup aurat. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, dengan membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Yang kedelapan, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Nah, membaca tadarus Al-Quran ini hendaknya dibimbing dengan orang yang mahir dalam ilmu Al-Quran. Lalu ada beberapa manfaat di dalam tadarus Al-Quran. Apa saja manfaat-manfaat dalam tadarus Al-Quran? Yang pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih dalam membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat,
mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keenam adalah memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan diturunkannya yaitu Al-Qur'an, hudan lin-nas sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu adalah pembeda yang benar dan yang batil. Begitu juga Nabi pernah katakan dalam hadisnya, apa kata Nabi? La aqulu harfun, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi, aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu banyak daripada kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada pertanyaan dari Bapak, mudah-mudahan kalian bisa menjawab semuanya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.